Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Beberapa hari yang lalu, seorang teman kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari seorang DC lapangan atau field collection. Teman kita ini sudah dikunjungi beberapa kali, dan dari awal kunjungan, gelagat si DC lapangan sudah mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak bersahabat. Kalimat-kalimat penekanan dari si DC lapangan ini bahwa dia akan melakukan kerusuhan. Lalu pada kunjungan ke-6 kalinya, saat si DC lapangan ini pisit, dia benar-benar melakukan perbuatan bodoh tersebut. Melakukan pengerusakan, dan ini benar-benar blunder yang sama sekali tidak dipahaminya. Kenapa dia tidak paham? Karena SDM yang diterima para biro penagihan ini, ya yang ala kadarnya saja, bahkan bodoh. Buktinya, sebagai penagih dia merasa dapat melakukan apapun tanpa konsekuensi hukum. Dengan gaji yang ala kadarnya, dia mau memposisikan diri menjadi target hukum. Bukankah itu suatu kebodohan? Si DC lapangan ini berteriak dengan kata-kata yang tidak pantas demi satu tujuan, mempermalukan teman kita yang telah gagal bayar ini, atau galbay. Lalu saat beranjak pulang, si DC kurang ajar ini menarik rak bunga teman kita yang ada di halaman rumah sampai hancur berantakan. Ini jelas-jelas tindak pidana yang diatur dalam pasal 406 KUHP atau pasal 521 Undang-Undang 1/2023. Undang-undang ini berbunyi kurang lebih begini. Poin pertama, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta. Poin kedua, dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum, membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan, atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya teman kita ini melakukan pelaporan kepada pihak kepolisian. Di sini kita juga dikirimkan teman tadi foto-foto surat pelaporan dan kerusakan-kerusakannya. Pada awalnya teman kita ini sedikit agak ragu. Hal ini sangat wajar karena banyak di antara kita yang akan merasa tidak nyaman jika berurusan dengan pihak kepolisian. Momen ini juga menjadi pengalaman tersendiri teman kita tadi. Dan untuk kita semua agar jangan pernah ragu melakukan pelaporan kepada pihak yang berwajib. Karena ini adalah cara-cara legal yang dilindungi oleh negara. Serta DC lapangan kurang ajar ini mesti diberi pelajaran. Pada situasi ini kita mesti menguatkan hati. Teman-teman harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita menolak untuk diintimidasi. Saat mereka berkunjung dengan attitude yang baik, temui mereka dan ajak komunikasi dengan baik pula. Jika mereka sedikit meninggikan suara, tetap santai dan tunjukkan ketidakgentaran kita. Mungkin mereka hanya melepaskan penat panas saat di perjalanan mengunjungi nasabah bandal seperti kita. Tapi jika mereka melakukan tindakan-tindakan pengerusakan, jangan lupa untuk mempersiapkan rekaman. Memang agak sedikit sayang pada saat pengerusakan dan kejadian begitu cepat, sehingga teman kita ini tidak bisa lebih prefer sejak dini dengan smartphone-nya. Jadi buktinya agak sedikit kurang. Akhirnya setelah dilakukan pelaporan dan diproses oleh pihak kepolisian, perwakilan dari pihak DC sok keras ini datang ke kantor polisi. Mediasi ini akhirnya ditangani oleh pihak kepolisian yang menghasilkan kesepakatan yang ditandatangani oleh kedua pihak dan minta maafnya si DC yang melakukan pengerusakan tadi. Walaupun kesepakatan damai ini menurut saya agak kurang maksimal, at least pesannya sudah tersampaikan. Mereka akhirnya sadar jika mereka tidak bisa semena-mena melanggar hukum yang berlaku. Itu terbukti DC lapangan yang kemudian mengunjungi teman kita sudah bersikap dengan baik. Dan teman kita ini masih konsisten galbay. Teman-teman dimanapun Anda berada yang sekarang masih dalam keadaan depresi akibat galbay, boleh bergabung pada grup Telegram kita yang link impactnya ada di deskripsi.
untuk saling share seputar Galbay dengan orang-orang yang lebih dahulu mengalami gagal bayar. Hal ini penting untuk upgrade informasi dan menambah perspektif lebih luas lagi, agar teman-teman mengerti bahwa Galbay bukan akhir dunia. Menjadi member pada grup Telegram kita sama sekali tidak dipungut biaya. Teman-teman cukup subscribe, like, dan komentar yang baik. Masuk pada grup Telegram kita dan rasakan benefitnya.